Kalau misalkan perkara itu istilahnya mendesak gitu ya, itu kami juga harus menghubungi advokat sinten itu. Gitu, Pak. Terus yang ketiga, mewakili dari Mbak Diana tadi, itu kita kan masih banyak belajar menambah ilmu gitu ya, menambah ilmu apa nanti itu ada setelah ini ada pelatihan setelah legal atau bagaimana gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Bapak yang di belakang. Sampai waktu itu ya. Monggo Pak sampai tadi. Perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sampai dari Pos Bakum Kecamatan Kidalin. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dan bersilaturahmi dalam rangka untuk pembentukan Pos Bakum yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang khususnya. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke narasumber dan juga tim dari advokat kabupaten ya. Ini terkait dengan keberadaan kita sebagai paralegal baru muncul di masing-masing kecamatan. Dalam hal ini kita tentunya sebelum melangkah kita menampung untuk melakukan kegiatan baik itu melakukan melakukan konsultasi atau menerima masalah nanti akan kita lakukan. Tentunya kita harus melakukan dulu adalah memperkenalkan diri khususnya ke instansi terkait keberadaan kita. Karena apa? Karena tentunya hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan nantinya gitu. Kok muncul seperti inilah gitu. Jadi harapan saya ini kepada tim dari Pos Bakum Kabupaten monggo mungkin saya menyarankan atau juga memohon kalau bisa untuk bisa menunjukkan legalitas kita sebagai paralegal yang ada di masing-masing kecamatan untuk bisanya dikirimkan surat ke Muspika khususnya baik itu ke camat, ke Koramil atau ke Polsek. Jadi keberadaan kita benar-benar kita sudah diakui, sudah disahkan, sudah dibuatkan surat keputusan dari Pos Bakum Kabupaten. Nah seperti itu. Jadi tentunya kita nanti sebelum melangkah ke sana kita sudah tahu, beliau-beliaunya sudah tahu, oh iya memang untuk paralegalnya yang sudah di SK-kan si A, si B seperti itu. Jadi hal ini kami mohon khususnya kepada tim Pos Bakum Kabupaten Lumajang, mohon dapatnya untuk bisa mengirimkan surat secara resmi ke instansi terkait khususnya yang ada di masing-masing kecamatan itu, baik di kecamatan sendiri, Polsek maupun Koramil untuk bisa menembuskan kaitan keberadaan kita ke beliau-beliaunya sehingga keberadaan kita nanti apabila melakukan kegiatan itu tidak dianggap kita itu liar. Nah seperti itu, walaupun secara resmi kita sudah di SK-kan gitu ya. Nah ini jadi monggo mungkin ini sebagai saran atau usul ke Pos Bakum Kabupaten untuk bisanya ditindaklanjuti. Mungkin itu saja usul dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya banyak yang teknis sehingga nanti bisa langsung ke Pak Ketua Pradi. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sarankan Pak Ketua terkait paralegal yang ada di lapangan Pak. Kalau betul kata penanya ketiga tadi, monggo legalitasnya itu mereka diberikan, misalnya SK atau apa sehingga mereka bergerak itu lebih pede. Kalau kita punya ya istilah kayak kita punya SIM gitu kan, mau kemana-mana enak itu Jadi kalau legalitas mereka sudah dapat itu mudah untuk bergerak dan pede. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan monggo diperbanyak Pak Ketua. Kenapa kayak seperti Mbak Pos Bakum Jatiroto ini? Beliau ini termasuk Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Jatiroto di Fatayat. Misalkan salah satu contoh, di sana kan banyak ranting-ranting sehingga banyak permasalahan yang ditampung di sana. Kalau misalnya
bekerja sama dengan yang begitu, beliau sendirian di Jatiroto itu bisa terbantu dengan kasus-kasus yang ada di desa-desa, sehingga bisa panjenengan jejaki mungkin kerjasama di kecamatan-kecamatan itu ada beberapa lembaga sosial atau lembaga pengabdian masyarakat yang memang concern di sana, sehingga banyak kasus yang bisa kita bantu begitu. Itu yang kedua. Untuk pertanyaan dari Pak Marwoto tadi secara teknis mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Rohim karena beliau yang bersangkutan secara langsung. Tapi memang saya sangat sependapat sekali, profesi apapun jangan pernah menjatuhkan orang per orang secara pribadi, karena saya yakin anybody unik gitu ya. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa kita saling melengkapi dan menutupi. Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga profesi apapun monggo dijalani dengan sebagaimana seperti yang dicantumkan di kode etik masing-masing gitu, sehingga tidak saling menjatuhkan secara pribadi. Itu saja. Oh, satu lagi Pak, tadi kan kerjasama dengan masyarakat ya, monggo yang kerjasama dengan Pemkab misalnya itu juga dijajaki. Saya pernah melakukan penelitian di bidang hukum Pemkab ya, itu ada perdanya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Seandainya itu bisa dikerjasamakan dengan Pradi, itu kan bisa diserap. Saya pernah melakukan penelitian, itu ada beberapa dana yang dianggarkan di situ. Cuman memang secara teknis saya nggak bisa masuk untuk mengetahui lebih jauh karena penelitian saya tidak dalam hal kategori itu, sehingga hanya sekedar tahu saja. Jadi kalau misalnya Pradi ingin tahu lebih lanjut bisa ke bagian hukum dan minta istilahnya pengetahuan dari sana apa saja yang bisa dikerjasamakan untuk diserap Pradi. Lebih cepat lebih baik, karena seperti itu biasanya rebutan untuk banyak lembaga yang menginginkannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pertama disampaikan oleh Bapak Penasehat. Jadi selain menasehati, mengarahkan, juga menanyakan kembali terkait dengan komitmen kita ya. Komitmen kita, karena bagaimanapun juga bahasa itu nggak bisa istilah diartikan lain-lain. Ketika ditanya ini bantuan, otomatis kan nggak ada pengembalian, nggak ada istilahnya jalur duit kan begitu. Makanya harus dipilah-pilah mana yang masuk kategori bantuan, mana yang masuk kategori biaya. Kalau di lapangan ada beberapa lembaga atau OBH yang sudah terakreditasi, itu biasanya mendapat ya subsidi dari negara yang namanya dana Bankum. Nah, karena kita ini tidak atau belum terakreditasi dan mendapatkan dana Bankum, maka dibutuhkan yang namanya kreativitas anggota. Apa yang bisa kita berikan ya, yang bisa dibebaskan biayanya, ya kita berikan. Tapi kalau itu tidak bisa, ya harus kita sampaikan. Mau perkara, ya sampean bayar dulu ke pengadilan, misalnya begitu loh. Jadi bukan menjadi beban kita. Jadi harus yang disampaikan Pak Penasehat tadi itu, yang bayar ya ngomong bayar, yang gratis ngomong gratis. Jadi jelas, masyarakat itu jelas gitu ya. Jadi nanti kita akan pilah-pilah mana yang masuk kategori tanpa biaya dan yang berbiaya. Terima kasih masukannya dari Bapak Penasehat. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Jatiroto. Jadi pertanyaannya pada prinsipnya sama, kalau gratis yang bagaimana, ya kan? Kalau bayar yang bagaimana? Jadi kita pastikan yang namanya konsultasi, sosialisasi dari lembaga kita gratis. Jadi siapa mau tanya apa silahkan. Tapi kalau sudah berbicara ini perkaranya bagaimana, nah itu baru kita harus melihat banyak
Artinya harus ada kriteria apakah itu berbiaya atau tidak ya, dan itu harus kita rumuskan dan kita jadikan panduan bersama di dalam menjalankan tugas-tugas lembaga kita. Kemudian bahasa, kalau pakai pengacara mahal, bahasa itu memang sering disampaikan di masyarakat. Jadi bahasa bantuan hukum itu ada istilah pro bono. Jadi pro bono itu diatur di dalam Undang-Undang Advokat ya, pasal 22 itu, yang artinya advokat punya kewajiban untuk membantu perkara-perkara tanpa biaya, itu ada, cuman jarang disosialisasikan gitu loh. Jarang disosialisasikan atau pura-pura ya apa namanya, karena tidak melalui lembaga, jadi banyak yang kurang mengambil posisi itu. Kemudian juga ada bantuan hukum yang menggunakan dana negara atau prodeo ya. Jadi itu biasanya ada penunjukan atau tidak ada penunjukan, tapi harus didaftarkan baru di cover biayanya. Jadi itu harus terakreditasi dulu. Nah, kita menuju akreditasi ini butuh waktu 3 tahun ya. Bekerja dulu, dinilai pantas baru dapat. Dan itu pun tentu ada batasan-batasan yang akan mengikat kita sebagai pelaksana pengguna dana negara. Jadi kalau memang kita bisa bebas, ngapain kita minta diawasi, kan begitu. Tetapi masyarakat merasakan kehadiran kita, itu yang penting. Itu yang penting. Kemudian terkait dengan jika ada penurunan jadwal, insya Allah setelahnya kita halal bihalal nanti kita akan mensepakati jadwal ya. Jadi di masing-masing kecamatan itu kita jadwal per tanggal berapa. Jadi teknisnya. Kemudian ketika mendesak, advokat mana yang dituju? Pertama adalah advokat yang Anda kenal. Jadi di sini advokatnya banyak, tapi kalau bisa ya pertama yang dicucuk ya yang Anda kenal. Kenapa? Kalau Anda kenal dengan advokatnya, maka cara penyampaiannya itu bisa lebih luas, lebih enjoy, bisa terbuka gitu loh. Kalau baru kenal kan masih inci-inci ya. Nah, jadi setelah ternyata dia itu misalkan sibuk atau apa, rekomendasinya kemana, atau pengacara yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan ke depan tentu pengacara pengacara Posbagum harus terjadwal. Jadi kalau menghubungi ke kantor, yang piket adalah si A, si B untuk hari ini si C, si B lah, nanti akan dibuatkan jadwal semacam itu. Setelah yang saudara kenal baru kepada yang terjadwal, ya, karena itu menyangkut tanggung jawab menerima pengaduan masyarakat. Setelah ini tindak lanjutnya apa? Setelah acara kita, jelas nanti kita nggak ingin ya itu tadi, kita harus susun program kerja. Pelatihan paralegal harus dilakukan terus menerus, baik secara secara bertemu seperti ini maupun secara ke masyarakat. Ya, jadi kalau kita itu sosialisasi hukum ke masyarakat, disitulah kita juga belajar kembali ya. Jadi ada tindak lanjut dan kita akan susun programnya setelahnya halal bihalal ini. Kemudian kepada penanya ketiga, yaitu Mas yang dari Gucialit, Pak sampai sebelum melakukan kegiatan sebaiknya melakukan perkenalan dulu ya. Jadi ini nanti setelah terjadwal agendanya siapa-siapa, sebaiknya memang kita silaturahmi ya. Jadi misalkan jadwal tanggal 1 ini di Gucialit misalnya, ya sebelum kita ada acara kegiatan ya kita harus silaturahmi dulu ya, silaturahmi dulu kepada pihak terkait di sana. Setelah itu baru kegiatan dilanjutkan. Nah, terkait dengan kegiatan tergantung kemampuan ya, kemampuan dari masing-masing kecamatan.
Jadi kalau mampunya hanya mendatangkan orang untuk konsultasi gratis, ya sudah itu acaranya. Tapi kalau masyarakat butuh pemahaman sekalian sosialisasi hukum, ya itu juga bisa dilaksanakan secara bersama-sama gitu. Jadi ini nanti tergantung kesiapan dari masing-masing kecamatan. Kemudian terkait dengan tanda pengenal, ya, sambil menunggu makan kita sudah menyiapkan foto ya. Jadi nanti masing-masing kita ini akan kita foto satu-satu untuk diarsipkan, kemudian akan dicetakkan kartu sesuai dengan Jadi kalau paralegal, advokat di Posbakum ini. Baru setelah itu kita distribusikan. Jadi foto dilaksanakan sambil acara berlanjut. Jadi itu ya. Jadi kita tetap kita sudah menyiapkan itu Pak yang dari Gujalit, dan kita juga tidak ingin dalam bekerja ini kesannya tidak terencana dan liar. Ya. Jadi mudah-mudahan masukan-masukan dan juga dari pertanyaan-pertanyaan dari semuanya ini bisa menguatkan kita untuk lebih baik ke depannya. Acara setelahnya halal bihalal, makan, sholat, kita kumpul lagi yang isinya membuat program dan menyepakati jadwal masing-masing kecamatan. Jadi itu dari saya. Selebihnya kita bisa tanya jawab lagi dengan cara ramah tamah dan lain sebagainya. Jadi cukup itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ini penjelasan dari pemateri, semoga bisa menjawab setiap pertanyaan yang tadi sudah dipertanyakan. Jadi untuk acara selanjutnya adalah isoma sekaligus halal bihalal. Jadi ada waktu sekitar sebelum ke situ kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri. Closing statement yang pertama dari Ibu Naimah. Untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih. Dari saya, monggo kita belajar bersama, tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga monggo baik dari WA maupun apapun, ketika ada kesulitan atau apa yang saya bisa bantu jawab, akan berusaha untuk saya jawab. Kemudian untuk awal mula panjenengan menginjak sebagai paralegal, monggo, saya ada buku yang kayaknya bagus, saya baca kok, bahasanya juga mudah dan juga ringan untuk dipelajari. Saya share nanti di Masuk ID buku itu. Jadi bentuknya berbentuk PDF gitu, buatan berbentuk buku, sehingga panjenengan bisa baca-baca di HP ya, sambil santai gitu. Juga undang-undang yang perlu dipelajari, mungkin yang perlu dasar sekali itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Itu saat panjenengan berpijak awal dan yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan beberapa undang-undang yang lain. Kami selaku akademisi dan narasumber di sini mohon maaf atas semua kesalahan dari awal sampai akhir. Intinya kami membuka diri untuk monggo bareng-bareng belajar bersama, tidak terbatas ruang dan waktu karena banyak sekali media yang bisa dilakukan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampaikan. Untuk selanjutnya acaranya isoma dan halal bihalal. Jadi untuk para peserta bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan sekaligus. Oh ya. Sekaligus halal bihalal kita salaman ya. Salaman ponggai. Iya. Gimana? Ketua, sehat.
Halangan langsung mulai. Terang-terangan langsung mulai. Kenapa? Pakai mulai tahan halangan. Oke, demi keamanan protokol kesehatan kita ya salam-salaman lewat jarak jauh aja. Ya. Jadi untuk para peserta bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan, dilanjutkan dengan foto ya. Nanti fotonya di ruang sebelah, di ruang ya. Nanti akan dipanggil satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Lagi apa ini? Cuma di desa. Hah? Oh iya. Ayo Pak Ketua, jangan Pak Ketua. Ayo Pak Ketua. Ayo. Ayo bismillah. Baik, kita berdoa dulu sebelum menikmati hidangan yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Monggo dinikmati hidangan yang sudah ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Sarungan wong iki. Ini ndak jadi sepurana apa?